Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Matan Ajurumiyah. Sekarang akan masuk kepada pasal Al-Mu'rabatu, isim-isim yang dii'rabkan. Jadi sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kenapa kita membuat video ataupun konten secara singkat. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk lebih mudah kita memahami. Karena apabila penyampaian itu terlalu panjang, ini akan membuat pikiran kita merasa bosan, merasa jenuh, sehingga kita akan kesulitan dalam memahami suatu ilmu. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rafu bil hurufi. Al-mu'rabatu qismani. Bermula, isim-isim yang dii'rabkan itu terbagi kepada dua pembahagian. Jadi isim yang dii'rab itu secara umum, secara keseluruhan itu dapat dibagi menjadi dua. Isim yang dii'rab itu pembahagiannya menjadi dua. Pembahagian yang pertama, qismun yu'rabu bil harakati. Pembahagian yang pertama adalah isim yang dii'rabkan dengan menggunakan harkat. Apakah dia harkat fathah misalnya? Harkat fathah, ataupun harkat kasrah, ataupun harkat dhammah. Jadi pembahagian yang pertama adalah isim-isim yang dii'rabkan dengan menggunakan harkat. Kemudian pembahagian yang kedua, wa qismun yu'rafu bil hurufi. Pembahagian yang kedua adalah isim-isim yang dii'rab dengan huruf. Maksudnya yang menjadi tanda i'rabnya adalah huruf. Kalau yang tadi yang menjadi tanda i'rabnya harkat. Sekarang yang kedua yang menjadi tanda i'rabnya adalah huruf. Apakah dia huruf alif misalnya, ataupun huruf ya, ataupun huruf waw, ataupun huruf nun. Jadi yang menjadi tanda i'rab pembahagian yang kedua adalah menggunakan huruf. Kemudian isim apa saja, kalimat apa saja yang dii'rabnya, penggunaan i'rabnya menggunakan harkat. Fallazi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Jadi sesuatu ataupun isim-isim yang dii'rabnya dengan menggunakan harkat itu ada 4 pembahagian. Ada 4 isim atau 4 kalimat yang dii'rabnya dengan menggunakan harkat. Yang pertama, al-ismul mufradu. Yang pertama adalah isim mufrad. Yang pertama isim mufrad. Jadi isim mufrad ketika dii'rab dia dengan menggunakan menggunakan harkat. Kemudian yang kedua, wa jam'ut taksir. Yang kedua, isim yang dii'rab menggunakan harkat adalah jamak taksir. Yang ketiga, wa jam'ul muannatsis salimi. Yang ketiga, jamak muannas yang salim. Dan yang keempat, wal fi'lul mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Jadi yang keempat yang dii'rab dengan harkat adalah fi'il mudhari' yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Jadi keseluruhan daripada kalimat ini ataupun daripada isim ini semuanya sebagaimana kelanjutan daripada kata musannaf, wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati
wa tuhfazu bis-sukuni wa tuhfazu bil kasrati wa tujlamu bis-sukuni. Dan bermula tiap-tiap kalimat yang 4 tadi semuanya dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dihafad dengan kasrah, dijazam dengan sukun. Nah, jadi keempat kalimat tadi secara keseluruhan, secara umum, yaitu isim mufrad. 4 kalimat tadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada ujungnya. Keseluruhan itu dia di i'rabnya dengan dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dihafal dengan kasrah, dijazam dengan sukun. Itu secara keseluruhan, secara umum. Yang namun ada pengecualian pada sebahagian kalimat tersebut. Ada pengecualiannya, yaitu kecuali sebagaimana kelanjutan daripada kata musannaf, wa kharaja an zalika salah satu asya, dan keluar daripada demikian tiap-tiap yang tadi oleh 3 perkara. Ada 3 kalimat yang ada pengecualiannya, yaitu yang pertama jam'ul muannatsis salimi. Yang pertama jam'ul muannatsis salimu. Yang pertama jamak muannas yang salim. Nah, ini yang pertama. Yang pertama jamak muannas yang salim. Yunsabu bil kasrati, dinasab dia dengan kasrah. Nah, berarti secara umum tadi dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dijazam dengan sukun. Kecuali pada yang pertama, pada jamak muannats yang salim, dia kalau dinasab menggunakan kasrah. Jamak muannats yang salim dinasab dengan kasrah. Dan yang kedua, isim allazi la yansarifu. Isim tegak saraf. Yang kedua isim tegak saraf. Isim tegak saraf yuhfadhu bil fathati. Dia ketika dihafad menggunakan baris fathah, bukan menggunakan baris kasrah. Kalau jamak muannats yang salim tadi dinasab dengan kasrah, bukan dengan fathah. Sedangkan isim yang tegak saraf dihafad dengan fathah, bukan dengan kasrah. Kemudian yang ketiga, pengecualian yang 3, wal fi'lul mudhari'il mu'tallil akhiri. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang pada akhir fi'il mudhari' tersebut terdapat huruf ilat. Kalau ada fi'il mudhari' yang akhirnya terdapat huruf ilat, huruf waw, huruf alif ataupun huruf ya, semisal dengan yarmi ataupun yarwi ataupun yabqi, itu dia dijazam, yujzamu bihasfi akhirih. Ketika dijazam dengan cara membuang akhirnya, yaitu membuang akhir yang merupakan huruf ilat. Jadi pada akhirnya ada huruf, yaitu huruf ilat. Huruf tersebutlah yang dibuang ketika dia dijazamkan. Sekian untuk kajian kita pada kesempatan ini. Nanti kita akan lanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu mengenai isim-isim yang di-i'rab dengan huruf. Wallahu a'lam bishawab.